Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita kembali bertemu dalam acara Light of Revival, renungan yang akan memberkati dan menuntun kita di sepanjang hari ini. Kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 18 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Memang engkau tertawa. Tertawa. Mengapa tertawa menjadi perenungan kita di hari ini? Yang jelas, tertawa adalah salah satu ekspresi yang semua dari kita pernah melakukannya. Entah karena merasa geli atau lucu akan sesuatu, karena bahagia, ataupun karena merespon sesuatu yang bahkan tidak kita sukai. Dan tertawa merupakan ekspresi yang wajar jika kita dapat mengendalikannya. Namun ada satu tawa dari seorang wanita yang ditegur oleh Tuhan. Siapakah wanita itu dan mengapa tawanya sampai ditegur? Mari sama-sama kita renungkan. Kalau kita sering membaca kisah tentang Abraham, maka kita mungkin tidak asing dengan salah satu kisah di mana Sarah tertawa dan akhirnya ditegur oleh Tuhan. Bermula dari kunjungan Tuhan kepada Abraham di kala itu untuk mengulangi perjanjiannya dan disambut dengan baik oleh Abraham dan Sarah hingga menghidangkan makanan terbaik, yaitu olahan tepung dan olahan dari daging anak lembu. Di dalam kunjungan itu berfirmanlah Tuhan bahwa tahun depan ketika Tuhan mengunjungi Abraham dan Sarah lagi, maka akan didapati bahwa Abraham dan Sarah telah memiliki seorang anak laki-laki. Dan Sarah yang mendengar itu dari kemahnya meresponnya dengan tertawa. Tawa dari Sarah kesannya wajar bagi kita karena Sarah dan Abraham telah tua dan Sarah pada waktu itu telah mati haid, yang berarti secara logika tidak mungkin lagi untuk memiliki seorang anak laki-laki. Dan mungkin saja kalau kita yang berada di posisi yang sama dengan Sarah, kita akan merespon perkataan Tuhan itu dengan hal yang sama, yaitu tertawa. Tetapi apa respon dari Tuhan? Tuhan langsung menanyakan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Meskipun sebenarnya Tuhan tahu isi hati dari seorang Sarah yang ragu akan perkataan Tuhan, tetapi Tuhan tetap menanyakan itu. Bahkan Tuhan menanyakan kembali kepada Abraham bahwa adakah yang mustahil baginya? Tafsiran dari Matthew Henry seperti ini. Teguran itu sendiri jelas. Perhatikan, adalah baik untuk menanyakan alasan mengapa kita tertawa, supaya tawa kita tidak menjadi tawa yang bodoh. Mengapa aku tertawa? Sekali lagi, ketidakpercayaan kita merupakan penghinaan besar terhadap Allah di sorga. Dengan adil, ia menganggapnya sebagai kejahatan jika janjinya dikatakan tidak masuk akal, sehingga melampaui kekuatannya. Tidak ada, sekalipun untuk memberikan anak kepada Sarah dalam usianya yang lanjut. Ya, secara jelas
Sarah meragukan janji Tuhan karena ia telah tua dan ia telah mati haid. Tetapi ia tidak menyadari bahwa yang berjanji itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan apapun dan tidak ada yang mustahil baginya jika itu adalah kehendak-Nya. Apalagi dalam menghadirkan seorang anak laki-laki yang dimana ada rencana besar yang akan terjadi melalui keturunan Abraham itu, yaitu kehadiran Mesias, Sang Penebus bagi kita yang berdosa ini. Tapi bukankah kita yang mengaku percaya padanya terkadang kita merasakan atau melakukan hal yang sama seperti yang Sarah lakukan, di mana setelah sekian lama kita menanti jawaban doa dari doa yang kita naikkan bertahun-tahun lamanya, dan karena belum terlihat jawabannya, kita mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan. Atau kita yang sedang mengalami sakit dan Tuhan belum memulihkan kondisi kita. Kita yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam studi, hubungan, pekerjaan, atau bahkan sama seperti Sarah yang ingin memiliki seorang anak. Belum juga kita mendapatkannya setelah kita menantinya sekian lama. Masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Ataukah kita seperti Sarah yang menertawakannya karena merasa sudah tidak mungkin lagi kita mendapatkannya? Saudara-saudara, selagi yang kita inginkan, selagi yang kita minta dalam doa kepada Tuhan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bukan keinginan kita yang kita paksakan untuk Tuhan kabulkan, maka pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita di waktu yang tepat, meskipun harus melalui waktu dan kesabaran yang lebih. Dalam Matius 19 ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Maka pastikanlah kita benar-benar orang yang telah percaya, telah beriman sungguh-sungguh kepadanya, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kita yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di kesempatan hari ini kami boleh merenungkan tentang bagaimana Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau begitu maha kuasa dan tidak ada satupun yang mustahil bagimu Tuhan. Kami belajar dari Sarah yang dimana ketika mendengar perkataan dari Engkau yang ragu dan Engkau menegurnya Tuhan, maka jika Engkau dapati di antara kami dalam perjalanan rohani kami mulai meragukan akan kemahakuasaan-Mu Tuhan, dan kami sudah tidak lagi mau percaya kepadamu Tuhan, maka kami mohon Tuhan menolong kami
membawa kami, menyadarkan kami bahwa apapun yang Engkau rancangkan adalah yang terbaik. Dan ketika kami sungguh-sungguh menaikkan doa kepadamu Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau akan memberikan dan menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan ini Tuhan. Ampuni kami jika Engkau dapati kami mulai meragukan akan kemahakuasaan-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu bagi kami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari menjadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.